Ya, kan apa lagi? Kan udah kenyang. Udah ada nih. Ngopi buat tuh nih. Ngopi sih, ngopi. Kecilannya hujan. Namanya absen ya? Belakangnya balik. Assalamualaikum Pak Setoni, Ibu Eni, Pak Jalagan. Waalaikumsalam. Ini izin wa faizin ya, mohon maaf lahir batin. Ya Pak, sama-sama. Yang Pak Tony kemarin jumpa. Dia ngajak makan siang ada. Itu buru-buru Pak, karena ada teman yang meninggal Pak. Iya. Makanya buru-buru kemarin gak lama. Ini hari ini mohon maaf nih, seharusnya saya mau luring ke sana. Tapi tadi hujan lebat, kan pada pun dah kurang fit rasanya. Kita hari ini izin kita melalui dari. Karena teman-teman sana ada hebat-hebat. Bisa melalui dari. Ya ini ya. Pak Isan juga ini. Ini kapan lokanya? Katanya mau loka ya? Loka terakhir ya? Loka terakhir tanggal 25 nanti Pak. Tanggal 25. Panen apa namanya? Panen karya. Panen karya tanggal 25, loka terakhir tanggal 24. 24, 2 hari ya. Iya. Ya, mudah-mudahan saya diundang, saya ikut memeriahkan panen karya.
Mana ibu kepala? Dah ada. Belum masuk. Ya, Okey. Pak tu ada keluarga yang meninggal Pak. Dia Alah. yang via bypass nanti. Ya, Pak. Oh gitu. Di mana Oh. keluarganya ibu Tutut? Iya. Loh. Hmm. Tak apa-apa. Berarti kita ini aja. Ibu. Mana ya? Kalau penilaian kinerja di PMM gimana Bu ini? Alhamdulillah yang sudah 75% kita. Sudah nampak nilainya? Sudah Pak, cuma Masih progres persennya jauh. iya Pak. Nilainya keseluruhan belum ya? Nilai keseluruhannya belum, cuman pengisian itunya udah 75%. Dia apa? Ada tugas tambahan, ada kegiatannya itu Ya. ya. Harus diisi semua ya buat laporannya ya. Iya benar Ya, Pak, perlu tugas di situ. tambahan itu tergantung pilihan kita apa, nanti di situ ada dia minta berupa laporan atau SK saja ada di situ Pak, isiannya ada. Iya. Cuma kemarin apa coba di 8 kemarin itu tak muncul itunya. Kalau sudah itu jika ini apa dia mau kirim tuh tidak aktif lagi gitu. Sehingga Oh, di teman-teman yang lainnya progresnya baru ada 50%, ada 70%. ya Karena mungkin itu ya punya Pak Tony Pak, yang ini kerjain ini bantu punya Pak Tony kan. Nah itu progres untuk kumpulkan itu kok nggak muncul ya, ini bilang gitu. ini yang di kepala ini pengawas mungkin ke depan bakalan masuk di situ tapi belum nih. Tanggal 24 apa 28 ya launchingnya. Nah, nanti penilaian kinerja Nanti kepala pengawas sekolah bisa melalui langsung melihat juga di situ Pak ya. lapornya ya. Siapa kepala sekolah melakukan observasi gitu kan akan terlihat tapi sampai ini belum. Tadi ada videonya YouTube-nya kan melalui webinarnya APSI Pusat di loncengnya tanggal 24 nanti. Tapi harus masuk melalui SIM PKB. SIM PKB-nya pengawas sudah dibuatkan akun belajar ID-nya yang sudah aktif. Dia akan masuk di SIM Tendik namanya. Kalau guru kan bukan SIM Tendik ya, SIM PKB ya. Iya Pak. Nah, ini sudah hadir Ibu. Assalamualaikum Bu Tutut. Suaranya Izin Bu, suaranya belum. Ya, Mohon maaf, belum keluar ya suaranya. Sudah. sudah. Mohon maaf, agak lambat. Ya Bu, kami ikut itulah Bu, berduka Bu. Tapi laporan Bu ini tadi ada keluarga yang berpulang Iya. katanya. Jadi mau bisa di OTW. Iya. Tapi Ibu bisa ikut nih. Masih, tak apa-apa Pak. Bisa, Bisa, nggak Pak. apa-apa. Sambil nunggu suami. Oh, siapa yang meninggal Bu? Saudara dari Besan Pak. Oh, saudara dari Besan. Ya, mudah-mudahan apa namanya, diampuni segala dosa-dosanya, keluarganya tinggal sabar gitu ya. Karena Terima memang kasih Pak. semua kita mau ke sana, tapi nggak tahu kapan dan di mana tempatnya gitu kan. Amin. Kita Terima kasih doakan Pak. diampuni dosanya, dilapangkan pintu kuburnya, Amin. dia meninggalkan anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Oke, baik Ibu, untuk menghemat waktu mungkin Ibu Tutut atau Bu Tony atau Bu ini yang buka dulu lah. Hari ini kita memang jadwal saya ke sana seharusnya Bu, tapi saya mohon maaf sekali lagi karena pagi hujan lebat di sini. Baik. Terima kasih Pak. Suara saya sudah terdengar ya? Jelas Ya? bersih suara Ibu. Baik.
Bapak Ibu peserta staf SD 09, alhamdulillah kita diberi kesehatan masih dapat berkumpul meskipun melewati daring seperti ini, namun saya tidak mengurangi kualitas pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan cara begini kita dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur dan salawat beserta salam kehadirat ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pengawas yang sudah sudi memberikan bimbingan kepada kami. Tentu ini sangat membantu karena dalam perjalanannya itu kami selalu mendapatkan hal-hal yang di luar kemampuan kami. Nah, pada saat inilah kami mau curhat gitu ya Pak ya, terkait dengan apa-apa yang kami mungkin belum paham, kami masih awam. Sebenarnya yang paling mendesak itu yang PMN itu Pak ya. Setelah kita sudah observasi ya Bu Eni, Pak Ihsan, Pak Tony kemarin semuanya udah Pak, alhamdulillah. Terus kami pada tahap selanjutnya gitu Pak. Jadi mungkin nanti salah satu guru atau kami bisa buka ya Bu Eni atau Pak Tony atau Pak Ihsan ya, bisa tolong kami buka nanti, minta tolong masukannya dari Pak Pengawas bagaimana kelanjutan kami ini setelah melakukan itu gitu. Terutama kami yang sebagai kepala sekolah ini kan harus ada dari pengawas gitu ya Pak ya. Nah, apakah mungkin Pak Sahrizal udah ada masuk gitu, udah bisa melihat kami gitu. Mohon masukannya. Terus tentang raport mutu juga, terus tentang ini Pak, akreditasi. Karena kami bulan November kalau tidak salah kami jadwalnya akreditasi. Mohon bantuannya, beri kami masukan apa yang harus kami lakukan gitu. Itu saja pembukaan dari kami. Mohon masukan, mohon saran, bimbingannya dari Bapak kepada kami. Terlebih terpulang mohon maaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Tutut ya, selaku Kepala Sekolah SD 09 Bintan Utara. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 009 Bintan Utara. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat ya dipertemukan melalui Zoom meeting ini dalam rangka pembinaan atau pendampingan dari pengawas. Yang seyogianya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang seharusnya memang lebih puas kita secara luring memang, kan tetapi tadi ada gangguannya adalah hujan begitu lebat di Pinang sehingga kemarin saya udah kena guyur hujan juga. Perginya 2 hari kena hujan di kendaraan masih menggunakan sepeda motor ya, Honda. Namanya kita dah mulai umur ni, fisik dah mulai nggak kuat tahan hujan itu ya. Tapi tidak mengurangi seperti yang disampaikan Ibu, tetapi tidak mengurangi ya rasa ya kualitas dari pertemuan kita hari ini tentunya ya. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
Allah kita termasuk orang-orang yang dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang seyogyanya mungkin saya bisa berkunjung ya ke rumah Bapak Ibu, namun kesibukan kita masing-masing, akhirnya kita pertemuannya melalui Zoom meeting. Ini ya Pak Tony ya. Ya. Tentunya kita mengambil hikmah dari Ramadan sudah membersamai kita 1 bulan. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah pertama, bagaimana Ramadan mendisiplinkan diri kita. Kita disiplin makan sahurnya jam berapa, kemudian berbukanya jam berapa. Tak mau kita buat sembarangan kita sendiri, karena sudah diatur ya, sehingga kita disiplin. Nah, tentunya dengan kita sudah disiplinkan oleh Ramadan, ya tentunya terkait dengan ibadah kita. Ketika kita bulan Ramadan, kita juga disiplin melaksanakan ibadah, disiplin melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagai abdi negara. Nah, kedua, kita dilatih sabar pada itu memang harta kita, makanan itu punya kita sendiri, tetapi kita sabar menunggu dari mulai terbit fajar sampai maghrib gitu ya, matahari terbenam. Dengan sabar kita menahan lapar dan haus gitu. Nah, tentunya kesabaran ini harus kita bawa apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita yang sakit, kemudian ya keluarga kita yang sudah mendahului kita, ya tidak ada lain caranya adalah tetap kita dalam keadaan sabar. Kemudian satu hal lagi hikmah yang kita ambil adalah sikap jujur. Kita jujur dengan diri kita, tidak mau kita bisa saja kita buat ya, karena makanan itu ada makan kita sendiri, ya, tapi kita jujur bahwa Allah melihat kita, Allah memandang kita, maka kita tidak mau melakukan itu. Maka kejujuran juga harus ada. Bagaimana kita mengaksinyatakan, bagaimana kita mengimplementasikan kejujuran itu ya, dalam kita beribadah dan juga dalam aktivitas kita ya. Paling tidak 3 inilah komponen yang senantiasa ketika kita bawa terus ada di diri kita, maka ya insya Allah semua pekerjaan kita akan dimudahkan, akan dibimbing oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama yang disampaikan Ibu Tutu tadi berkenaan dengan pengelola kinerja melalui platform PMM ya. Tadi juga sudah bincang-bincang sebelum Ibu Tutu masuk dengan Bu Eni, dengan Pak Tony, bahwa memang secara di platform sudah muncul nama pengawas di situ ya, sudah muncul, akan tetapi ya belum di launching Bu. Insya Allah akan di launching tanggal 24 dari informasi yang kita dapat. Nah, bagaimana nanti pengawas mungkin menilai kinerjanya kepala sekolah, nah, jadi saling berurut gitu kan. Yang kami dapat ketika pengawas pembinanya sudah ada, maka pengawas pembinanya yang akan menilai. Namanya ada tim kerja namanya. Ketika pengawas sekolah itu tidak ada punya pengawasnya, maka nanti kepala dinas yang langsung menilai. Alhamdulillah kita memang nanti akan keluar SK mungkin, tapi setelah saya cek di Simtendik, kami namanya kan Simtendik Bu. Simtendik itu akun belajar ID kita sudah ada di sana. Mungkin kalau yang di provinsi yang lain ada yang belum dapat pengawasnya akun belajar ID, itu akan dibuatkan oleh kementerian, sehingga nanti beberapa sekolah binanya itu yang akan masuk dalam Simtendiknya, melalui Simtendik nanti. Nah, bagaimana caranya itulah nanti yang harus kita, ya saya juga harus mencari tahu sehingga nanti saya bisa masuk di situ di platformnya IPMM berkenaan dengan pengelolaan kinerja. Sampai hari ini kita masuk langsung di sana, masih keluarnya butuh bantuan terus, belum bisa diakses. Kemarin ada webinar kekinian dari APSI Pusat yang memfasilitasi kegiatan itu. Nanti videonya bisa mungkin saya kirim sama Ibu atau dikirim di grup untuk sekedar untuk kita pencerahan buat kita semua bagaimana nanti peran pengawas
untuk bisa mendampingi sekolah, mendampingi kepala sekolah dalam rangka menilai pengelolaan kinerja. Nah, itu informasi pertama Ibu Tutut. Walaupun memang sudah ada di PMM namanya pengawas, tapi belum bisa masuk karena jauh-jauh hari sebelumnya sudah digodok sebenarnya, tapi belum dilonceng. Insya Allah tanggal 24 besok kalau tak salah akan dilonceng. Mudah-mudahan ya, nampaknya perkembangan teknologi ini terus berkembang terus dari waktu ke waktu. Makanya APSI Pusat itu setiap dalam seminggu itu ada 2-3 kali webinar terus gitu kan, memberikan pencerahan-pencerahan kepada pengawas-pengawas yang ada se-Indonesia gitu. Baguslah APSI Pusat bisa memfasilitasi itu semua dan bisa mendobrak itu transformasi pendidikan melalui Kemendikbud tentunya ya. Nah, yang kedua nanti kita coba lihat bersama-sama nanti bisa saya screen di sana nanti melihat hasil observasi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah buat teman-teman guru. Nah, dari mungkin yang kita sudah rencanakan kemarin 32 poin ya. Nah, bagaimana tagihan-tagihannya? Nah, kemarin di SD 008 dia membuat pelatihan secara mandiri. Nah, khawatir yang bagus mungkin cepat respon dari kementerian dan kemudian dia dapat sertifikat gitu kan. Nah, karena di situ bahasanya sertifikat yang harus di-upload gitu kan. Nah, kekhawatiran cuman ketika sudah sampai bulan Juni belum juga mendapatkan sertifikat, maka nanti akan mempengaruhi ke kinerja, akan berkurang kinerja kita gitu kan. Nah, kemarin saya pesan buat sekolah itu supaya buatkanlah pelatihan yang melalui Kombel gitu. Komunitas belajar di sekolah kita, satuan pendidikan kita, atau Kombel antar satuan pendidikan, silakan monggo, sehingga kita bisa memastikan membuat sertifikat sendiri. Kombel punya wewenang membuat sertifikat sendiri dan mengetahui kepala sekolah. Nah, kita mau pelatihan apa? Pelatihan penggunaan metode pembelajaran kah? Pelatihan bagaimana mempraktekkan media inovasi mungkin seperti apa gitu kan, sehingga tentunya harapan kita pelatihan-pelatihan itu bukan sekedar mengajar sertifikat, akan tetapi bagaimana kita pelatihan yang sudah kita lakukan berdampak kepada murid-murid dan murid. Jadi ada korelasinya, ada hubungannya antara pelatihan yang kita lakukan secara efektif dan efisien sehingga teman-teman punya kompetensi yang bagus, kompetensi yang tinggi, sehingga dampaknya ujung-ujungnya muaranya adalah murid kita tentunya ya. Nah, ketika kita mampu melebarkan pengaruhnya kepada anak didik kita, anak-anak didik kita senang belajar, terpenuhi kebutuhan belajarnya, nah itulah sebenarnya ujung tombak kita akan menghasilkan generasi emas gitu ya, generasi yang kuat, berakhlak sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Baik, nah, yang kedua rapor pendidikan. Nah, kemarin teman-teman yang di SD 8 kami sudah buat sudah kami anggarkan Pak yang sebelumnya. Bagaimana dengan yang ini? Ya, kalau memang yang sudah dianggarkan sebelumnya ada yang sesuai dengan komponen-komponen ini dalam peningkatan kompetensi guru dengan perencanaan berbasis data, ya monggo silakan. Tapi kalau memang tidak sesuai, ya ini karena kalau memang tidak mengacu memang ke rapor pendidikan, ya itu bagus. Kalau tidak, nah ini jadi pertanyaan nanti. Jadi bagaimana kita, pemerintah sudah mengerucut dari ini, bagaimana dengan platformnya PMM, itu platform PMM itu yang kita buat kerencanakan kemarin, itu kan sesuai dengan rapor pendidikan kita yang mana yang rendah. Sehingga kita pilih sembarang-sembarang tak mau dia gitu kan, tak bisa. Artinya apa? Artinya memang kita dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas satuan pendidikan kita, bagaimana berkualitas proses pembelajarannya, berkualitas semuanya lah dari 6 dimensi itu gitu ya. Nah, maka dari itu kita memang terus beriterasi, terus belajar secara mandiri, karena di situ juga ada belajar dan pembelajaran. Nah, belajar pembelajaran berarti kita artinya bagaimana kita menebarkan pengaruh kepada anak kita belajar sepanjang hayat.
Ya, saya kan sudah jadi guru, nggak perlu lagi belajar. Ternyata kita memang konsep Gajah Dewantara itu senantiasa terus belajar. Nah, sampai hari ini kita belum merdeka belajar, masih tergantung, gitu kan. Nah, maka dari itu memang ya kita harus berani menghadapi tantangan itu, tantangan IT yang luar biasa, gitu kan. Nah, dengan kita membuat perencanaan yang bagus, dari bahkan di rapor pendidikan kemarin kita sudah bedah sama-sama, dan teman-teman juga sudah login ya kemarin, betul-betul ya. Teman-teman sudah login dengan akunnya masing-masing. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan di SD 9 semuanya sudah login. Ketika nanti keluar progresnya, apakah SD 009 sudah eksplorasi, semuanya sudah login melalui platform rapor pendidikan. Nah, tentu jawabannya 100%, gitu kan. Nah, artinya semua teman-teman yang memiliki akun Belajar Ready sudah melihat rapornya seperti apa sih. Nah, apanya yang rendah, mananya yang kurang. Jadi bukan kepala sekolah sama operator saja yang berpikir. Jadi semua kita berpikir untuk memajukan sekolah kita. Berkolaborasi kita untuk memajukan sekolah kita. Apalagi sekolah kita juga ada salah satu guru penggerak, gitu ya. Nah, tentunya kita mendukung kegiatan-kegiatan beliau, dan kita juga tergerak juga hati kita mau ikut kegiatan seperti itu, sehingga ketika semuanya sudah menjadi orang-orang yang bergerak, gitu kan, orang-orang yang mau tergerak hatinya mengantarkan anak didik yang sesuai dengan konsep Gajah Dewantara, tentu kita akan senang, anak-anak kita akan senang belajar. Baik, itu mungkin pengantar Ibu Tutut ya. Mungkin yang mana dulu kita mau share screen, berbagi layar. Tentu peran pengawas kan sebagai pendamping. Nah, hari ini sebelumnya kita sudah mendampingi bagaimana pemimpin perubahan kepala sekolah. Kalau sekolah kita ini, kalau saya memandangnya sudah tidak penyemai perubahan lagi. Sudah perubahan perubahan berkelanjutan lah, gitu kan. Ada tahap-tahapnya. Tapi alhamdulillah, dengan walaupun kita seperti ini, ya, teman-teman semuanya sudah mau tergerak, gitu kan, mau bergerak senantiasa, sudah ada programnya, sudah ada jalan. Maka rapor pendidikannya mungkin teman-teman sudah download, dan di situ juga ada rekomendasi prioritas, gitu kan, yang kita barangkali mungkin itu bisa yang mana yang sesuai, itu yang kita ambil, sehingga kita bagaimana memindahkan dari rekomendasi yang prioritas tadi ke RKT. Jadi semua kegiatan ada di RKT, rencana kerja tahunan kita. Jadi kalau kita berhasil merumuskannya, teman-teman ya, ibu-ibu mahasiswa guru bersama kepala sekolah, dituangkan dalam RKT, kemudian yang membutuhkan anggaran kita pindahkan ke Arkas, seperti apa, gitu kan. Sehingga nanti sudah kalau ada memang kegiatan yang sudah dirumuskan, tapi bisa masuk di komponennya rekening rekening kegiatan kita, ya monggo dipakai. Kalau memang sudah tidak mampu lagi keuangan sekolah kita yang dianggarkan, ya maka ini bisa dianggarkan di tahun 2025, gitu kan. Nah, itu terpulang ke kita. Tapi yang pasti kita bagaimana bisa membuat RKT ini, program ini sesuai dengan rapor pendidikan kita. Itu yang sangat penting, kan. Ketika kita nggak merujuk kepada rapor pendidikan kita, maka rapor itu tidak akan pernah berubah, dia tidak akan bisa meningkat. Tentunya harapan kita, rapor pendidikan kita itu dari waktu ke waktu ada grafiknya naik, walaupun naiknya sedikit. Jangan sampai turun. Kalau turun berarti ada apa, gitu. Ada permasalahan apa. Mungkin itu Ibu Tutu dan kawan-kawan semuanya. Boleh berbagi layar dulu kalau memang kita bicara tentang di platform PMM, mana yang mungkin bisa kami tahu, kita sama-sama membahasnya. Atau kita ke rapor pendidikan dulu, dibuka saja yang sudah di-download. Nanti kita lihat bagaimana langkah-langkahnya untuk menyusun RKT-nya sampai ke Arkasnya. Bahkan juga kalau perlu tambah sheet-nya, silakan tambah, buat programnya tanggal-tanggal berapa saja kegiatan itu mau dilakukan, apakah kegiatan yang menggunakan anggaran dana atau tidak. Nah,
silakan kalau yang mana yang mau kita duluan, mau lapor pendidikan dulu atau di platform PMM-nya. Itu mungkin pengantar dari saya, Bu Tutut. Terima kasih. Dipersilakan. Baik. Terima kasih, Pak. Bagaimana kalau kita PMM dulu, Pak? PMM dulu. Boleh. Mau ambil yang saya punya atau salah satu guru, Pak? Boleh nanti antara Ibu dengan satu dulu atau Ibu tampilkan dulu. Ya, tampilkan Atau dulu. Ibu Eni nanti atau salah seorang guru bagaimana Saya hasilnya. share screen dulu ya, Pak ya. Boleh. Siap. Izin. Sudah nampak, Pak? Bagaimana? Masih proses. Nah, udah mudah-mudahan Bu. Ya. Oke. Ini adalah sheet di mana masuk hasil dari observasi ya, Pak ya. Statusnya sudah sampai pada nilai tindak lanjutnya ada 5. Boleh kami klik yang punya Bu Eni dulu ya, Bu? Ya, Pak ya. Boleh, silakan. Salah satu contohnya seperti ini. Kelengkapan dokumennya beliau sepertinya sudah, karena kemarin itu apa yang apa ini namanya sertifikat ini tahun 2002 itu dapat dipergunakan, sehingga guru-guru ini kan 2023 sudah banyak, Pak, lebih dari rata-rata lebih dari 2 dan 3 lah, ada yang 5, ada yang 10 gitu ya, dapat sertifikatnya, sehingga mereka menggunakan sertifikat yang tahun 2023 yang dan itu tidak bermasalah gitu, sehingga dapat terpenuhi. Seperti punya Bu Eni ini. Ya, Bu Eni, mohon maaf, saya buka ya, Bu Eni. Seperti ini. Iya. Jadi mereka sudah terpenuhi, Pak, sepertinya untuk yang itu 2024 ya kan? 2024. Iya. Yang ini 2024. Ada yang 2023 juga, Pak. Kayaknya. Ya, ini yang belum dikumpulkan yang apa nih? Meningkatnya kompetensi. Ini guru penggerak. Kayaknya nunggu sertifikat DGB, Pak. Oh gitu. Mudah-mudahan cepat keluar ya, Weni ya. Mudah-mudahan ya. Iya, Pak, kemarin kami bertanya kepada Ibu Mariana itu kira-kira kapan sertifikatnya keluar. Beliau mengatakan insya Allah Mei itu sudah, Pak. Makanya kemarin Eni ada kesempatan merubah RHK. Eni rubah RHK-nya, masukkan yang poin tersebut. Iya, besar ya memang ya. Poinnya besar ya, guru penggerak ya. 128 langsung. Iya. Dengan satu itu aja udah banyak berlipat teman-teman. Terpenuhi ya. Iya. Berarti itu tentang guru penggerak itu Bu Eni ya, 128 poin itu ya. Tinggal ngumpulin sertifikat. Iya. Ya, karena ini mau apa namanya? Setelah selesainya panen karya itu nanti kan mungkin dah diumumkan mungkin kan, atau di saat itulah mungkin diumumkan. Soalnya teman-teman semua tugasnya udah masuk semua. Nah, kalau ada fasilitator udah selesai penilaiannya. Mungkin dari PP nggak tahu, mungkin udah kayaknya. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya kita doakan lah ya, terutama Bu Eni ya di sekolah kita ini lulus sehingga nanti bisa menebarkan kebaikan-kebaikan yang sudah dapat ilmunya buat teman-teman juga ada di sekolah kita. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak ya. Oke, lanjut Bu. Apa lagi Bu? Lanjut untuk nilai observasi kelas, Pak. Kami sudah sampai pada tahap kemarin tindak lanjut ya, Bu Eni ya. Rincian tindak lanjut itu ini sepertinya langsung diisi sama gurunya. Kalau sudah baru nanti kepala sekolah lagi gitu ya, Pak ya, kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi seperti ini. Cek hasil observasinya seperti ini kemarin. Ini yang kemarin, Pak, penilaiannya. Iya. Oke, 3 perilaku ya. Iya. Jadi sampai di sini, Pak, kami. Terus di bawahnya belum sampai ke tindak lanjut ini. Tindak lanjut belum ya? Kurang paham. Belum kurang, masih terkunci ya?
ada Ah, apa pengaruhnya? Coba dengan ke atas lagi, scroll ke atas dulu. Scroll ke atas sedikit. Nah, kita baru sampai di nilai dokumen tindak lanjut ya. iya. Apa isinya dokumen tindak lanjut? Itu ya. Baca pengisian guru ya, berarti guru sudah mengisi, berarti guru harus mengisi tindak lanjut dulu ya. Refleksinya dulu ya. Oh iya. Guru mengisi, baru kepala sekolah bisa melanjutkan lagi. Ini kan banyak ini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Iya. Kemarin yang ini Pak, kemarin apa namanya? Kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut itu ya? Kami sepakat April sama Mei, Pak. April Mei. Iya. Jadi Iya. supaya Berarti semua teman-teman guru membuat periodenya April Mei gitu ya. April Mei. Takutnya kalau Juni mepet-mepet gitu kan. Iya, iya. Karena memang kita semesternya berakhirnya Juni ya. Iya. Iya. Supaya Juni itu sudah selesai gitu. Iya. Awal-awal kalau bisa Juni selesai. Jadi kalaupun ada salah masih bisa perbaiki begitu kan. Yang ini Kalau opsi ini opsional ini kan nggak harus diisi ya Diisi. Pak ya. Kalau misalnya mau diisi boleh gitu ya Pak ya. kalau nampaknya nak aktif nih, kalau di SD 9 saya tengok kemana opsionalnya keluar dia. Ada tiga topik dia keluar belajar secara mandiri itu di PMM gitu kan. Ini kan tak aktif lagi, atau mungkin sama Ibu Eni nanti kita tengok ya. Mungkin Ibu Eni aktif mungkin. Kalau di Ibu nggak aktif karena kalau beliau kerjakan dan dikirim, maka nanti dia akan aktif jumpa di tempat kepala sekolah mungkin ya, gitu ya. Gitu ya. Mungkin itu. Karena ini kan Ibu baru nampak membayangannya sudah di checklist gitu aja ya. Iya. Oke, mungkin kita tengok juga punya Bu Eni nanti seperti apa beliau tampilannya ya. Oke. Iya. Apakah sudah coba yang lain lagi Bu? Kayaknya Bu Eni udah ya. Oke, berarti sampai di situ ya punya Bu Eni ya. Iya. Progresnya sudah 2/3 tadi ya Pak Deni. Iya. Ini untuk Pak Iswadi. Boleh, coba Pak Iswadi. Jadi Kayaknya dokumen belum masuk Pak, masih 0. oh, belum dikirim. Gimana? Belum. Coba buka Bu, coba buka. Belum. Berarti meningkatkan kompetensi apa tuh yang 8 poin itu apa, tentang apa? Pelatihan mandiri. Berarti Pak Iswadi juga ambil pelatihan mandiri melalui platform PMM ya. Iya. Nanti tagihannya apa? Tagihannya apa itu Bu Eni? Tagihannya sertifikat ya. Sertifikat, ya. Nah, itu yang kita itu yang kita wanti-wanti jangan sampai lewat waktunya ternyata belum dikonfirmasi sama kementerian gitu kan, sehingga kita belum dapat sertifikat. Nah, maka saya mengarahkan kemarin lebih cenderungnya kita di melalui kombel kita pelatihannya kalau memang ada pilihannya kemarin gitu ya, sehingga ketua kombel punya wewenang membuat sertifikat. Nah, sertifikat itu langsung dapat dan langsung diupload gitu kan. Tentang pelatihan pembelajaran diferensiasi umpamanya kan, atau disiplin positif gitu kan, atau penggunaan metode gitu kan. Nah, ada beberapa topik yang bisa kita buat. Nah pelatihannya apakah melalui FGD gitu kan, atau melalui KKG itulah kombel itu. Sekarang kan kombel namanya KKG itu kan, KKG Satuan Pendidikan yang disebut dengan kombel Satuan Pendidikan. Ya mudah-mudahan aja lah terkejar karena waktunya tinggal 2 bulan lagi, Mei Juni sudah habis. Kalau memang itu tagihannya sertifikat ya, maka siapa tadi Pak Iswadi ya kejar itu supaya nanti kinerjanya terpenuhi semuanya gitu ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Iya, Bu Eni. Pak Iswadi itu yang lanjutkan draft ini Sudah ada. Sudah ada. ya. Oh, karena belum dikirim. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau gitu nanti Pak Iswadi langsung kita praktekkan. Iya. Langsung praktekkan dikirim Pak Iswadi, nanti biar di kepala sekolah terbacanya sudah. Nah, seperti itu lagi ya, sudah dikumpulkan bahasanya mungkin ya. Ini baru disimpan di draft, belum dikirim beliau ya.
Oke. Iya. Baik, Pak. Nanti boleh mungkin langsung Pak Iswadi dikirim aja kalau memang sudah sesuai yang di poin 1 gitu kan. Sehingga nanti di Ibu Kepala Sekolah udah langsung merubah, tidak di draft lagi. Iya. Iya. Karena kita kalau lalai-lalai kita nanti karena kesibukan kita banyak akhirnya terlupa dan waktunya pun sudah habis gitu kan. Akhirnya tinggal di draft terus. Ya kalau ada mungkin ada perlu lagi diperbaiki ya langsung aja kirim ya biar kepala sekolah bisa lihat. Ya, oke. Nanti Pak Iswadi sambil jalan dikirim ya. Ada 3 tuh sertifikatnya sudah ada gitu ya. Iya. Oke. Baik, Pak. Nah, Untuk yang lain, Pak Nur Ihsan, Pak ya. Panisan boleh. Panisan. Pak Nur Ihsan juga Dokumennya belum. juga belum ya, belum kirim. Belum. Pak Ihsan belum dikumpulkan, Belum berarti belum ada nih ya. Ada 2 sertifikat nih, 2 sertifikat ya. Ya, berjuang terus Pak Ihsan. Jangan sampai nggak dapat sertifikat itu kan. Nah, kalau memang ya makanya kita perlunya kolaborasi dengan Kombel tadi. Kalau kita bisa buat sertifikatnya melalui sekolah itu lebih cepat, udah pasti gitu kan. Kita tinggal membuat laporan kegiatannya sama sertifikatnya udah dapat gitu. Tapi kalau memang pelatihan secara mandiri di PMM ya kan kita menunggu konfirmasi atau verifikasi dari orang-orang kementerian gitu kan. Karena banyak gitu kan. Takutnya waktu kita sudah tinggal 2 bulan lagi. Kita tahu kita juga belum kirim gitu kan aksi nyatanya kalau mau meminta aksi nyata praktek baik kita. Oke. Iya. Berarti semuanya sudah ya Bu Tutut ya. Sudah semua diobservasi sudah, tinggal berarti langkahnya teman-teman menyiapkan ibaratnya pengembangan dirinya lah lagi ya, kompetensinya ya yang belum ya. Oke. Guru kita Sebenarnya maaf Pak. Ya. Sebenarnya kemarin kami di RKA itu sama Bu Eni sudah memasukkan in-house training IHT ya Bu Eni ya. Iya Pak, iya Bu. Bulan apa itu Bu Eni? Lupa. Di bulan November kita masuk. Kalau itu misalnya pergeseran maju, boleh misalnya itu ada untuk nambah sertifikat itu Pak. Boleh tak Pak? Kita mengadakan IHT tentang dimajukan. Tentang proyek P5-nya itu Pak. Nah, masalah kalau memang teman-teman meragukan umpamanya melalui pelatihan secara mandiri di PMM tadi khawatir lambat, ya nanti langsung dirubah HK-nya gitu ya. Diperbaiki lagi, diajukan lagi, di asisi kepala sekolah, ambil yang IHT tadi dimajukan tanggal berapa di bulan Mei ini atau di penghujung April nih gitu kan. Kalau Ibu IHT berapa kali mau diadakan, ya buatlah jumlah JP-nya gitu kan. Kalau memang seperti itu nanti mungkin kami schedulekan. Ya, sepertinya Ibu ini masih bisa itu ya, masih bisa diedit RHK-nya ya. Perubahan RHK. Ya, perubahan masih bisa kan. Nah, sepanjang itu masih bisa, ya kita bisa masukkan yang Kombel satuan pendidikan aja, nggak usah melalui di pelatihan mandiri di PMM gitu kan. Nah, karena kalau saya dengar Ibu Mariana lebih menyarankan di Kombelnya, jangan kita berkejar berlomba-lomba mencari sertifikat tadi kan. Tapi dengan IHT kita melakukan pelatihan di sekolah kita sendiri dan ilmunya kita dapat dan kita implementasikan di kelas kita masing-masing, dapat sertifikat, didatangani ketua Kombelnya sama mengetahui kepala sekolah, udah jadi, udah boleh sah gitu kan. Iya. Itu lebih real gitu kan, lebih mudah kita dapatkan. Iya. Kalau itu kan berisiko yang tadi pelatihan mandiri yang kita menunggu konfirmasi dari kementerian. Khawatir nanti waktunya sudah habis, akhirnya kinerja satuan pendidikan kita menjadi rendah jadinya. Ketika teman-teman tak bisa mencapai itu gitu kan. Target ya Pak ya. Mungkin saya punya saran kalau masih bisa diperbaiki harganya, sudah direncanakan ada IHT atau Bintek. Cara-caranya itu kita ambil gitu kan, ambil peluang itu
supaya teman-teman bisa terselamatkan semua, kinerjanya juga tercapai gitu ya. Baik Pak, baik. Nanti kami pertimbangkan itu Pak. Tapi mohon bantuan Bapak juga, misalnya nanti minta narasumber, Bapak bersedia bantu ya. Siap. Kalau ini dibuat melalui kombel itu berarti daring ya Pak ya? Enggak. Boleh luring. Oh, boleh luring juga kombel itu. Kombel itu kan kombel itu ada 3 macam. Ada kombel satuan pendidikan kita, berarti kombel di sekolah kita. Ada kombel antar satuan pendidikan itu KKG gugus kita itu. Boleh juga kalau memang kawan-kawan berkolaborasi semuanya melalui kegiatannya melalui KKG-nya, kombelnya KKG antar KKG di kecamatan kita gitu kan. Nanti kan bisa ketua KKG-nya membuat sertifikat. Boleh juga kalau memang berapa orang yang butuh gitu kan. Ternyata kebutuhannya sama semuanya ya, jadi semuanya dapat sertifikat. Makanya memang kombelnya KKG itu punya program bagaimana dia memajukan kawan-kawan se-kecamatan Medan Utara, sehingga nanti umpamanya ternyata kebutuhan kita masih lemah nih dalam penggunaan media pembelajaran, masih lemah nih dalam penggunaan metode pembelajaran. Jadi kita perlu pelatihan penggunaan metode pembelajaran gitu kan. Datangkan narasumbernya, nanti berapa kali ada kita buat in-on gini kan, in-nya teorinya seperti ini, nanti on-nya kawan-kawan langsung perhatikan sendiri. Nah, ini dua kali mungkin gitu kan. Nah, itu udah. Bisa kita buat polanya 32 JP gitu kan bisa gitu. Makasih masukannya Pak. Itu mungkin Bu. Nah, mudah-mudahan ya menjadi kajian untuk ketua KKG-nya kecamatan atau di KKG kombel kita satu pendidikan kita. Nah, kalau sudah memang ada kombel kita, kalau belum ya di SK-kan oleh kepala sekolah, sehingga kombel di satu pendidikan kita punya program 1 tahun ke depan seperti apa gitu kan. Nah, termasuk juga nanti di program benah yang kita mau buat nanti ya itu sangat berperan sekali kombelnya gitu kan. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya mungkin rapor pendidikan boleh Pak. Pak Iswadi. Sebelum ke sana boleh mungkin satu orang ditampilkan dulu, punya Bu Eni kan atau Pak Iswadi. Oh iya, ya, silakan Bu Eni. Jadi ini saya tutup ya Pak ya. Ibu stop dulu ya, tapi alhamdulillah terima kasih Bu udah selesai ya proses observasi semua. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin saya share screen. Sebelumnya mungkin kawan-kawan kita rata-rata di sekolah ini tuh Pak sudah punya sertifikat. Tahun 2023 itu di sini minimal udah punya 2, cuman mungkin kawan-kawan belum sempat mengumpulkan. Kami di sini sudah ada sertifikatnya Pak, cuman ya seperti Pak Iswadi tadi sudah dimasukkan, cuman belum dikumpulkan, masih disimpan draft begitu. Iya betul, masih disimpan draft belum dikumpulkan. Iya. Pak Isan juga beliau sudah punya sertifikat ada, cuman mereka Pak Isan mungkin belum sama sekali masukkan. Ya oke, kalau begitu tidak masalah. Yang kita khawatirkan tadi kawan-kawan belum melakukan itu sehingga sertifikatnya masih di awang-awang belum jelas apa dapat atau tidak itu kan. Kalau sudah ada ya nggak apa-apa, tinggal lagi mendampingi kawan-kawan kita berkolaborasi untuk bisa mengirimnya biar sudah terbaca gitu kan. Kalau ditunggu tunda juga nanti akhirnya kelupaan takutnya gitu kan. Kalau memang sudah ada nanti teman-teman yang lain membantu mengiring sama-sama. Nah, kita budayakanlah kolaborasi tadi, saling berbagi praktik baik, kita kolaborasi, kita teamworknya kita solidnya luar biasa gitu kan. Itu yang harus kita pertahankan terus. Terima kasih Bu ini informasinya kalau memang sudah. Iya Pak. Izin share screen ya Pak. Ya silakan. Sudah nampak Pak? Masih dalam perjalanan ya. Bentar.
saya yang punya ini yang pelaksanaan kinerjanya yang di PMM, alhamdulillah sudah 75% ya Pak tadi. Sudah disampaikan juga sama Ibu Kepala tadi. Di sini kita cek langkah observasinya sudah centang 3, yang isi dokumennya sudah, menunggu atasan melakukan observasinya sudah centang, isi dokumen tindak lanjutnya sudah juga. Nah, tinggal yang belum menunggu tindak lanjut observasi ya. Iya Pak. Itu isi dokumen refleks ini Pak. Ya, bisa kita lihat lanjutannya. Iya. Selanjutnya seperti ini, sudah saya isi, cuman belum saya kumpulkan. Nah, mungkin kalau saya kumpulkan di Ibu Kepala Sekolah tinggal menilai tadi. Nanti keluar itu ya, yang tadi belum muncul kepala sekolah tadi ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Nanti tinggal Ibu ini kumpulkan aja nanti ya. Kumpulkan nanti hasilnya di kepala sekolah gimana gitu ya. Itu baru disimpan di draft tuh ya, di draft ya. Iya, baru simpan Pak. Iya. Oke. Tinggal langkahnya satu langkah lagi maka selesai yang itu ya, tentang tindak lanjut observasi ya. Iya. Kemudian yang untuk pengembangan kompetensi ini, nah ini sudah mengumpulkan, yang ini cuma tinggal yang tadi sama seperti yang di layar Ibu Kepala Sekolah tadi, nunggu sertifikat itu tadi. Nah, jika kawan-kawan mau ubah RHK bisa, ubah rencana hasil kerjanya masih bisa. Ya, ternyata ada ya. Tapi kalau saya kata Bu ini tadi sudah ada sertifikatnya, nggak perlu dirubah lagi. Iya. Cuma sudah ada. Ya, kemarin di SD 8, Pak, saya belum ini, kalau memang Ibu masih jauh lagi prediksinya, khawatir belum diverifikasi, ganti aja. Kalau memang bisa, saya bilang kan, bisa Pak, ada ubah rencana hasil kerja. Kalau bisa ubah ya diubah, supaya nanti hasil kerja kita sesuai dengan rencana kita tercapai gitu kan. Karena kita merencanakan apa kan yang bisa kita kerjakan gitu kan. Di tengah jalan ada yang bisa dibuat tinggal. Tapi kalau diganti nanti Bu ini harus dikonfirmasi oleh kepala sekolah lagi ya, disetujui lagi ya. Ada, kita coba aja ya Pak. Coba cek ya. Iya. Misalnya kita mau pastikan Anda sudah, kita centang. Iya. Baru sudah diskusi ceritanya gitu. Nah, baru di sini nanti kita ngerubahnya Pak. Yang mana mau kita rubah? Mau dirubah. Ya. Atau yang umpamanya lama itu dihapus dulu gitu ya. Iya. Kalau kita mau tambah di sini ada tanda tambahnya Pak. Iya. Oke. Pak izin sebentar ambil casan. Habis baterai. Ya, silakan Bu. Ya, ternyata bisa dirubah rencana hasil kerja RHK-nya. Ini nanti kita merubahnya kan Pak, kita tambah. Nanti baru simpan ya. Ini mau dihapus, iya Pak, dia otomatis nanti tersimpan ya. Oke. Ya, ternyata masih bisa dalam perjalanan bisa dirubah gitu ya. Khawatirnya kawan-kawan udah ngambil yang berat-berat, ternyata nggak bisa lagi diedit, nggak bisa diganti lagi ya. Parah kita kan. Jadi akan mempengaruhi. Ketika satu orang ya tidak kinerjanya tercapai, maka yang mempengaruhinya ke kinerjanya satu pendidikan. Semuanya berpengaruh. Nanti kalau sekolah itu rendah semuanya, berpengaruh nanti kinerjanya kepala dinas itu. Jadi emang sistemnya sekarang tuh kayak LMM gitu ya, berjenjang marketing ya. Suksesnya pimpinan kita
tentu kesuksesan diawali dari kita, dari teman-teman guru. Kepala sekolah bisa sukses, ya sukses bersama lah. Ya, ketika sekolahnya sukses semuanya, maka kesuksesan itu akan didapat juga oleh kepala dinas. Ya, oke, Bu Eni, coba lihat di tugas tambahan apa itu, Bu Eni? Iya, Pak. Tugas tambahan belum dikumpulkan, Pak. Saya di situ memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler nanti laporannya apa? Laporan secara tertulis. Di sini ada, Pak. Panduannya ini Oh, udah lengkap ya, lengkap ada panduan semua ya. Ada, Pak. Tinggal kita nanti baru diunggah ya, baru diunggah nanti hasilnya. Ya, dia berarti berupa laporan sama SKBBM, Pak. Oh, berarti lampirkan. Berarti laporannya sama SKBBM. Laporannya perjalanan yang diamanahkan kepala sekolah, namanya pramuka ya. Bu ini apa ya, ekstrakurikulernya? Iya, Pak. Laporannya seperti apa, dilampirkan SK-nya. Udah selesai lah tuh ya, diupload itu ya. Ya. Uploadnya satu file atau boleh banyak file? Satu file. Satu. Nah ini Pak, kalau yang ini dia. Unggahnya satu aja. Oh, satu. Berarti jadikan satu dokumen ya. Satu dokumen ya. Iya, dalam. Kapasitasnya pun ditentukan 10 MB maksimal ya. Iya, Pak. 10 MB. Kalau itu yang dibawa ambil dari bukti karya. Ya, kalau kita sudah pernah nyimpan bukti karya kita, laporan kita itu di PMM kita tinggal ambil aja, Pak. Oh iya. Karena ya itu makanya kita harus memang membudayakan bukti karya itu masuk apakah video atau file ya, untuk file PDF ya. Tinggal kita lupa pun tinggal ngambil di bukti karya kita yang ada di dalam platformnya yang menunya bukti karya itu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, Bu Eni. Ya, biasa. Oke. Berarti rata-rata teman-teman semua sudah seperti itu ya, tinggal kumpulkan sehingga nanti semuanya sudah menjadi 100% gitu ya. Ketika mungkin Ibu ini tinggal mengumpulkan yang dua tadi, kumpulkan ekstrakurikuler sama yang guru penggerak tadi, maka penuhlah aja menjadi 100% gitu ya. Iya, Pak. Nanti baru keluar nilai kinerjanya. Iya. Cuma kita belum tahu nih nilainya seperti apa gitu kan. Kategori baik, amat baik gitu ya. Oh iya. Iya, Pak. Masih 2 langkah lagi yang belum terserta. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan ya perjalanan 2 bulan ke depan kita bisa menyelesaikan itu semua ya, kinerja kita. Nanti akan merumuskan kinerja yang baru lagi nanti periode Juli sampai Desember gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kinerja ini teman-teman yang naik pangkat terpenuhi naik pangkat, ya udah bisa naik pangkat, mengusulkan gitu kan. Ya, sekarang pengusulannya melalui Simantan ya. Saya terlambat kemarin Bu Tutut. Berapa 16 Maret kemarin ternyata saya lambat keluar angka kreditnya yang SKP 2023 itu. Nah, ini mungkin ketika ada peluang lagi saya udah siapkan, di-scan-kan semua berkas-berkasnya baru diupload ke Simantan. Kita menunggu nanti surat pengantar dari dinas, di-scan juga. Nah, itu yang diupload nanti kan. Oke, saya kira cukup nih ya. Terima kasih Bu Eni, luar biasa. Nah, mudah-mudahan semua teman-teman kita yang ada di SD 09 berhasil semua ya, menghasilkan kinerja yang bagus. Sehingga bukti karya nyatanya nampak sesuai dengan, dan ini juga akan mempengaruhi peningkatan daripada rapor pendidikan kita tentunya. Amin insyaallah. Oke, terima kasih Bu Eni. Ya, stop screen. Kita lanjutkan dengan rapor pendidikan. Mungkin bisa langsung saja ke Excel-nya Bu Tutut, siapa yang menampilkan. Apakah Pak Iswadi atau Pak Sialagan, silakan. Nanti itu yang kita nanti coba sama-sama diskusikan bagaimana kita menyusun RKT sama RKAS-nya.
kita sudah buka lapor pendidikan. Ya. Izin Bapak. Ya, silakan. Nanti minta itu nih, instrumen akreditasi ini. Kalau ada ya. Belum keluar, Bu? Belum dibagi, Bu? Yang di Excel aja buka, Bu. Google Drive sudah saya simpan, kok hilang. Kok nggak bisa ya, Pak ya? Nemu ya? Bisa, Bu? Orang ketemu tadi saya simpan di Google Drive. Atau yang lain boleh. Atau Bu ini kalau saya screen boleh. Tadi udah saya simpan di Google Drive. Rapor. Kok nggak ada ya? Coba, Bu ini udah ketemu belum? Tadi sudah. Ini ya, Pak? Bukan. Sudah. Bu ini udah ketemu. Ini apa ya? Ini yang lama. Ini tahun berapa ini? Ini bukan. Bukan ya, Pak ya? Belum berubah pula ya. Itu masih folder drive-nya. Saya masih folder. Ibu udah upload tadi, bukan yang Ibu upload tadi, Bu? Iya, itu yang saya upload tadi mana ya? Ini dia.
Ini Pak. Masih folder. Berapa? Belum nampak. Masih folder teman-teman guru. Di sini sudah saya buka ya Pak. Belum nampak. Apa ya? Belum nampak, Bu. Belum nampak. Atau yang ada di Excel saja? Kalau ada. Ya, lupa saya. Atau boleh bantu Bu Eni, ada Bu Eni? Iya, ada. Boleh. Oh, sebenarnya ada. Ini. Apa sudah nambah? Ah, itu Pak. Betul. Nah, belum. Lagi proses. Belum. Lagi proses. Bentar. Di layar ini sudah Sudah nambah? Oh. Ya udah. Oke, Bu. Oke Pak. Udah nampak. Sudah Nah, nambah. kan itu mulai dari step pertama tentang panduannya kan, panduan penggunaannya. Kemudian di step kedua laporan apa pendidikan. Yang masih rendah apa tuh, yang kuning. Lupa dari Dan atas. keseluruhan ya. Ya. Oke, kita langsung ke situ aja Bu, ke rekomendasi prioritas saja. Ini Pak ya. Ya. Nah, jadi prioritasnya di situ ada identifikasi masalah, kemudian ada masalah, ada akar masalah. Akar masalahnya kita ambil yang dari level 2-nya ya. Contoh, situ kan masih rendahnya apa itu? Kualitas pembelajaran. Capaiannya sedang gitu ya. Skornya 58,99. Maka ini kita ambil rendahnya kualitas pembelajaran itu berkenaan dengan penggunaan metode pembelajaran. Nah, jadi ini itu nanti yang kita pindahkan nanti ke RKT, Bu. Berapa buah yang ada di rekomendasi prioritas itu. Nah, kayaknya pemerintah ngasih resepnya ini yang prioritas itu. Kualitas pembelajaran bawahnya apa lagi, Bu? Kualitas tentang metode, kemudian tentang penerapan apa inovatif tadi ya. Praktik inovatif, kemudian kompetensi pada domain aljabar, numerasinya ya. Terus bawahnya lagi yang numerasi juga metode ya, pembelajaran. Metode pembelajaran. Nah, kritis untuk karakter gitu ya. Kemudian untuk terus habis Bu, itu aja Bu, sampai karakter. Sampai karakter ya. Tadi ya. Ya, numerasi, literasi tak ada ya. Ya. Jadi kualitas pembelajaran berkenaan dengan metode pembelajaran. Nah, coba Ibu klik RKT. Gambar kerja tahunan RKT. Coba klik RKT. Kan masih kosong isinya RKT. Yang mana itu Pak? Di set yang berikutnya. Set 3 ya. Ini Pak ya. Iya, lembaran kerja RKT. Nah, di situ kan kita tinggal masukkan aja itu Bu. Identifikasi, ambil yang diidentifikasi yang ada di prioritas tadi kan. Gitu. Akar masalah, diambil akar masalah. Kegiatan benahi tinggal kita kopikan. Coba Ibu kopikan dulu di atas. Identifikasi, ambil dari prioritas, diidentifikasi. Nah, berarti ambil nih Bu, yang di bawahnya Bu. D1. Kualitas pembelajaran. Ibu copy, pindahkan. Ya, kualitas pembelajaran. Nomor 1 tadi ya. Copy, pindahkan ke RKT. Sini. Bukan.
Yang tadi, ya tadi Ibu udah copy yang nomor 1 tadi, yang ada di prioritas ya, buka di prioritas. Ibu copy D1 kualitas pembelajaran itu di copy, di blok aja. Oh, di blok. Di blok, ya. Di blok, ya. Copy, pindah ke RKT. Terus ke bawah. Itu ke bawah, Bu, di bawahnya, Bu. Di apa? Tunggu. Sini. Bawah lagi, bawah. Mana? Yang contoh itu tinggalkan aja. Itu yang nomor 1 itu mulai. Ini. Pastikan itu. Oh, di sini, Pak. Itu berarti kan kalau mau buatkan kodenya tadi, kodenya D1 tadi ya, boleh mau tambahkan D1 di depannya. Kalau mau tambahkan itu kan. D1 tadi kan, D.1. Nggak mau ya? D.1. Ya. Itu, Pak? Ya, ada. Oke, berarti itu tentang identifikasi kita, tentang itu ya, itu akar masalahnya ya. Akar masalahnya kita ambil dari rekomendasi prioritas tadi. Scroll ke atas dulu, Bu. Scroll ke atas. Nah, akar masalahnya kan kita ambil yang di level 2 aja kita ambil. Metode pembelajaran D1.3 ya. Ya. Nah, kopikan semua, Bu. Masuk kodenya ya. Kopi pindahkan ke RKT. Pasti sana. Oke. Sekarang kegiatan benahnya kita cek lagi di rekomendasi prioritas. Mana yang termasuk kegiatan benahi? Itu kegiatan benahi. Berarti peningkatan kompetensi GTK dan ambil aja itu, Bu. Yang kita ambil itu. Ya, blok semua. Biar rapi dia geser ke bawah sedikit rongganya. Kemudian penjelasan implementasi kegiatan, rincian kegiatan yang lebih spesifik, gitu kan? Lebih spesifik. Ambilnya di mana? Itu Bu. Mana, Pak? Itu ya ada catatan contoh kegiatan yang lebih spesifik. Ini, Pak. Itu kan? Ini ya, Pak. Kan ada 3 itu kan? Ada 3 itu. Satu pendidikan, mempelajari metode pendidikan, mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran, kemudian mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program, kebijakan, dan penganggaran. Mana yang lebih cocok? Mau pakai semuanya atau salah satunya kita yang lebih cocoknya? Salah satu lah ya, Pak ya. Boleh. Umpamanya yang nomor 2 kan pendidik mengimplementasikan. Bagaimana guru bisa mengimplementasikan itu dilatih dulu dia. Melalui pelatihan gitu ya. Atau melalui IHT tadi. Ya, bisa aja nanti. Ya. Ya, melalui IHT atau bintek nanti terserahlah bahasanya setiap Pak. Iya. Ini ya, Pak ya. Kalau mau nggak sama sangat dengan yang tadi nggak apa-apa, kita buatlah kalimatnya yang bagus lah gitu kan. Tambah. Iya, melalui. Seperti contoh tadi data kan. Iya, Pak ya. Ya, boleh. Terus ada lagi di sampingnya, Bu. Di sampingnya kota itu masih ada nggak? Coba geser ke kanan. Apakah kegiatan ini menggunakan biaya atau tidak? Nah, kalau memang iya, nanti Ibu tinggal buat dia atau tidak, kan? Kalau seandainya mau dianggarkan, kalau tidak, ya tidak. Iya, tidak. Ya, oke. Masuk nomor 2. Kita buat poin nomor 2 lagi. Kita lihat prioritas. Tengok ke bawah, Bu. Ke bawah. Ini ya, Pak ya. Tadi metode ini ya, Pak ya. Nah, boleh tuh. Berarti D1-nya masih sama, tapi kita ambil yang keduanya penerapan praktik inovatif. Nah, Ibu kopikan yang nomor 2 sana.
Ya Pak Fitri. Mohon maaf lahir batin, Pak Rizal. Sama-sama Pak. Sama. Ya. Ini lagi di mana nih Pak? Hah? Lagi Ganggu nggak nih saya telepon? lagi webinar juga, ya nggak apa-apa. Ada apa Pak? Lagi webinar ya? Iya. Ini rencana kawan-kawan mau silaturahmi nih Pak. Guru. Ke rumah, Ya, kapan? ada yang mau diomongin lah sama Pak Rizal, guru-guru SD4. Oh iya, kapan Pak? Kawan-kawan minta saya nelpon Pak Rizal. Oh iya, kapan? Kalau Pak Rizal ada waktu kapan besok? Besok, ya kalau jadwalnya mau ke sekolah Calisa besok. Tapi mau ke Calisa, SD Calisa. Hari ini, ya. Baik Pak, mungkin nanti Hari bisa kami ini apa dengan lanjutkan daring dengan setelah SD 9 nih sekarang. sepertinya kami dapat ilmu baru. Hari ini SD 9. Iya. Kami tidak pernah melakukan ini karena kami tidak Kalau besok pas nggak paham kita boleh lah Pak. raport Boleh. Info ke kami. langsung Siap. ke Jadi, ini gitu ke RKC. Mohon maaf kalau RKC kami masih kosong. Kita mau apa ya, menyampaikan sharing lah gitu tentang keadaan di SD4 iya. gitu. Mungkin nanti guru-guru aja Pak atau kelas Itu bawahnya saja nggak Pak, ada boleh dilanjut Oke. gitu. yang lain mungkin. Nah, karena kan kami merasa Pak Rizal kan istilahnya perpanjangan dinas nih. Makanya nih teman-teman, aspirasi dari teman-teman kita sampaikan ke pengawas dulu gitu Pak. Oke. Iya deh. Kalau di Suaranya kita tidak ada apa, Pak. Mohon maaf. Ya nanti Ya, kita bisa. ya mudah-mudahan cuaca bagus gitu kan. Cuaca bagus. Iya Pak. Nanti kita kabari lah. Oke baik Pak. Mungkin nanti kita nggak di sekolah, nanti kami info ke Pak Rizal lah. Jadi. Nanti kami kasih tahu tempatnya. Iya. Oke. Iya, makasih banyak nih Pak Rizal. Iya. Oke. Maaf Ya. Pak, suaranya Ya, tidak Pak. terdengar. Halo. Halo. Oh iya. Oke, Ibu. Ya. Iya. Terima Sudah ya? kasih. Oke. Nah, penerapan praktik inovatif tadi ya. Sudah. Jadi Oke. nanti seluruh rekomendasi prioritas itu dimasukkan ke dalam RKT. RKT, gitu ya, Pak? benar Ibu. Kita masukkan semua. Apakah dia menggunakan anggaran atau tidak, kita masukkan aja di program semua itu. Karena kalau kita ambil rekomendasi keseluruhan, takut kita nggak kuat semuanya mau diambil gitu kan. Maka pemerintah memberikan yang prioritas, yang mana dulu yang kita ini yang dikasih rekomendasi kita untuk prioritas gitu kan. Mungkin yang keduanya di baris ketiga lagi Bu, kira-kira apa lagi itu? Begitulah seterusnya ya. Seterusnya ya, mungkin nanti kami runding dulu tentang kegiatan yang harus kami ambil gitu ya. Kami itu kan tentang kualitas pembelajaran tadi ya. Coba di bawahnya apa lagi Bu? Ada numerasi tadi saya tengok tadi. Di bawah numerasi. apa lagi? Di bawah metode apa tadi? Terus bawah. Numerasi Pak. Numerasi kan tadinya berkenaan dengan metode juga kan? Berarti sudah masuk berarti kan? Apa lagi buat bawahnya? Ini mungkin kompetensi lagi Bu, kompetensi atasnya lagi. Tuh. Domain aljabar itu. Iya. Tentang itu akan masalahnya kan? Peningkatan. Artinya nanti kompetensi guru kita tentang domain aljabar itu apa? Tadi kan ada di sini ada 3 alternatif kan? Program benahnya pendidik mengimplementasikan pengetahuannya kah? Untuk pengetahuan kompetensi tentang domain tadi atau yang mana mau yang kita prioritaskan atau semuanya mau diambil terserah. Jadi dimasukkan ke program benahi. Bisa tuh Bu. Nanti udah masuk berarti antara kualitas dengan numerasi tadi tentang domain aljabar bisa di situ yang kenanya tadi kan metode tadi kan. Iya. Ya, kualitas sama praktek inovatif. Iya. Sama kompetensi domain aljabar. Kalau yang udah yang modelnya sama, ya berarti kita masukkan lagi yang belum sama gitu kan. Nah, kompetensi domain. Di bawahnya ada lagi Bu. Sepertinya habis Pak. Habis ya itu ya. Yang terakhir apa tuh? Yang terakhir apa tuh? Layanan apa itu? Program tentang perundungan ya, tentang perundungan iklim kebinekaan ya.
perundungan itu seperti apa teman-teman memahaminya, sehingga nanti bisa ketika sudah dilatih teman-teman guru paham tentang perundungan, kemudian dia bisa menjelaskan ke anak-anak dan anak-anak juga paham tentang perundungan dan dia tidak melakukan perundungan itu di sekolah, gitu kan. Sehingga sekolah kita dipastikan aman, nyaman dari segala kekerasan tadi, kekerasan seksual, perundungan dan segala macam itu kan. Nah, berarti Ibu tinggal memindahkan dari kita ambil yang prioritas ya. Prioritas. Iya, Pak. Iya, nah, kemudian coba kita buka lagi lembaran kerja ARKAS. ARKAS. Nah, ARKAS kan belum ada, masih kosong juga itu. Jadi yang kita mau buat, nah ini laporannya pengawas hanya mendampingi teman-teman agar bisa buat itu. Nah, nomor 1 tadi kegiatan benahnya kita ambil di DRKT, Bu. Apa tadi DRKT tentang kegiatan benahnya? Nah, mana program benahnya? Nah, berarti itu peningkatan kompetensi GTK ya, kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif gitu kan. Nah, Ibu kopikan itu satu. Kopikan, kemudian ditaruh ke ARKAS. Kalau itu memang dianggarkan tadi ya. Itu kan dianggarkan ya. Contohnya dianggarkan. Oke. Nah, itu kegiatan benahnya yang artinya yang di ARKAS ini yang memang kita anggarkan dengan anggaran dana bos kita mungkin ya. Mana yang tidak nggak masuk di ARKAS, yang perlu dimasukkan. Walaupun memang itu kita tidak anggarkan. Kalau kami ngisi di sini nih sudah masuk online otomatis nggak, Pak? Atau harus kirim lagi? Kemana, Bu? Kalau kami sudah ngisi di sini, itu langsung terkoneksi dengan rapot. Nah, terkoneksinya nanti ketika kita memang ada rekomendasinya pembelajaran secara mandiri melalui PMM gitu ya. Kemudian kita cobakan program benahnya langsung ke materinya kemarin kan pernah kita buka ya. Sampai ke materi itu kan yang pelatihan pengembangan secara mandiri oleh teman-teman guru. Kalau tuh memang itu perlu dianggarkan, teman sama-sama mengerjakan di sekolah, mungkin butuh minum kopi mungkin gitu kan, kalau mau dianggarkan ya silakan monggo. Kalau memang arahkan yang saya dapat ilmunya bagaimana kita bisa meminimalisir anggaran kita gitu kan, diperkecil. Tapi tidak ada salahnya kita anggarkan sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Kalau sekolah besar ya boleh aja dia semuanya dianggarkan gitu kan. Kalau kita kecil, kemampuan kita kecil ya sesuai dengan yang kita butuhkan aja lah. Gitu Bu. Nah, jadi nanti penjelasan implementasi kegiatannya seperti apa. Itu kan dari buahnya rincian kegiatan yang lebih spesifik sebagai turunan dari kegiatan benahi. Nah, peningkatan kompetensi ini apa yang Ibu mau buat? Pelatihan penggunaan metode tadi kan, diceritakan penjelasan secara bagaimana mengimplementasikan kegiatan itu. Kemudian di kegiatan ARKAS-nya, padanan nama kegiatan di ARKAS. Nah, itu contohnya peningkatan kompetensi guru kan, dari itu kan apanya bunyi kata-katanya ya. Uraian kegiatannya, rincian atau barang jasa yang akan dibelanjakan untuk mendukung kegiatan dalam 1 tahun. Nah, apa saja kalau pelatihan kita memang IHT tadi, pesertanya guru kita berapa orang, konsumsinya mau disiapkan, narasumbernya dikasih honor mungkin transportasinya gitu kan. Nah, semuanya sudah kita planningkan dari awal. Nah, maka nanti pengawas ketika sudah rampung ini semua RKT sama ARKAS-nya, dan kapan Ibu melaksanakan kegiatannya dari sekian yang diprioritas tadi, nah tinggal nanti pengawas melihat kapan dilaksanakannya. Ini kan hari ini kita mendampingi menyusun program yang berdasarkan perencanaan berbasis data, yang datanya adalah rapor pendidikan. Nah, semua anggaran-anggaran itu nanti Ibu lah yang mendiskusikan sama kawan-kawan apa saja yang mungkin yang perlu kita anggarkan. Nah, di bulan berapa kita melaksanakan kegiatan, nah, gitu kan? Nah, bulan Juni atau bulan Mei, seperti Ibu bilang tadi, kita udah anggarkan di November, kita majukan mulai bulan Agustus atau Juli, gitu sudah. Monggo silakan. Nah, itu disesuaikan nanti.
Nah, nanti para pengawas, ini kita udah masuk nih di bulan Juli nih, Bu Tutul. Katanya ada kegiatan ini, udah mulai belum? Gitu kan. Nah, gitu kan. Sehingga kita mendampingi nanti kegiatan siapapun narasumber yang diundang nanti terserah, monggo silakan. Sehingga tapi yang jelas pengawas harus tahu kegiatan itu. Sehingga nanti baru kita evaluasi kegiatan nih. Sejauh mana tingkat keberhasilan dari IHT yang kita lakukan, dari bintek yang kita laksanakan. Berdampak nanti terhadap guru-guru, bertambahlah ilmu teman-teman guru, semakin kuat pemahaman teman guru, sehingga nanti dampaknya kepada murid kita, gitu kan. Nah, itu terserah ibu nanti mau dianggarkan seperti apa. Artinya semua yang di prioritas tadi masuk ke RKT dulu semuanya. Oh kayaknya ini perlu kita anggarkan nih, teman-teman masih lemah ada pengguna media, ya dianggarkan silakan. Apa saja mau dianggarkan, konsumsinya kah, ATK-nya kah, honor narasumbernya kah, tapi yang pasti kalau kita mengatakan narasumber jangan narasumber dari dalam, ya boleh. Yang di dalam hanya bisa mungkin konsumsi sama konsumsi lah, sama ATK lah ya Pak ya. ATK gitu ya. Kalau ada dari luar narasumbernya DSD 3 atau DSD 4 diundang ke sekolah kita. Kalau memang kita membuat di kegiatan di kombel kita sendiri gitu kan. Kalau kita memang bincang semua kepala sekolah ada bincang, kita kombelnya kombel KKG-nya kita memanfaatkan nanti sertifikat sama nanti anggarannya berapa kita kumpulkan rame-rame ya sila monggo sila bagaimana bagusnya teknisnya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi semua anggarannya bisa di total itu udah nampak nanti kan satuannya apa, satuan harganya, kemudian harga satuannya berapa, sehingga totalnya dapat satu kegiatannya berapa kegiatan yang kita harus input nominalnya dari anggaran yang kita mau buat. Baik. Terima kasih masukannya Bapak, dapat ilmu baru. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu, mungkin karena belum paham ini maknanya apa. Ya, kami hanya mengayu-ayukan lah teman-teman nanti sama-sama. Kalau udah siap nanti untuk fix-nya bisa kita pertemuan berikutnya. Kami sudah fix nih Pak. Ini yang kami anggarkan, ini yang tidak, ini yang membutuh anggaran, ini yang tidak membutuh anggaran. Ketika itu menjadi sebuah praktik baik kepala sekolah, menjadi praktik baik juga pengawas, karena pengawas tidak tidak menjual program ke sekolah, tapi mendampingi sekolah membuat program. Gitu. Berdasarkan yang peran pengawas yang baru itu Bu 4831 itu peran pengawas adalah mendampingi sekolah membuat program, bagaimana sekolah membuat program, bagaimana sekolah bisa menjalankan program itu, bagaimana nanti bisa mengevaluasi semua kegiatan yang sudah kita laksanakan. Berdampak tidak nanti. Tentu nanti harapan kita akan meningkat lagi, yang tadi kuning bisa semuanya sudah jadi hijau gitu kan. Nah, apalagi yang mau kita perbaiki lagi di tahun yang akan datang. Nah, mungkin itu Ibu, karena keterbatasan waktu kita juga, mungkin teman-teman masih di sekolah gitu ya, pulang ke rumah. Mungkin absen mau diambil juga, jangan lupa absen. Karena pengalaman saya nih, saya sudah absen tapi tidak direkam, pastikan Ibu lihat di riwayat absen. Kalau di riwayat absen sudah ada, berarti aman. Tapi kita sudah bahasanya sudah absen, tapi di riwayat absen belum muncul, ulang lagi. Karena berisiko, karena saya sudah terpotong uang saya banyak. 4 hari tak terekam. Saya merasa sudah absen gitu kan. Anda sudah absen. Ternyata di riwayat absen tidak muncul. Maka terpotonglah uang kita gitu kan. Sayang lah. Saya banyak juga Bu, 400-600 juga terpotong gitu kan. Teman-teman pastikan jangan sampai terpotong gitu kan. Absennya pastikan riwayat absennya terlihat. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mungkin itu kita sudah menggiring teman-teman ya semuanya, kepala sekolah dan teman-teman guru, tinggal kita mengfikirkan lagi ya secara serius, mungkin secara lebih spesifik. Ibu uraikan kerjanya seperti apa, pelatihannya, IAT-nya, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah lebih spesifik apa yang akan kita buat ke depan 1 tahun ke depan sampai bulan November atau Desember ke depan gitu kan. Dari saya mungkin itu Ibu Toto, terima kasih sekali lagi, kita sudah
bersama-sama walaupun memang melalui daring ini mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada pertemuan kita hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Tentunya tetap kita jalin silaturahim, kolaborasi kita yang solid, tim kerja kita yang solid. Artinya satu sama, visi kita sama, tujuan kita sama untuk antarkan sekolah kita berkualitas dan tentunya mengantarkan anak didik kita terpenuhi kebutuhan belajarnya tentunya sehingga dia senang, aman dan nyaman berada di sekolah kita tentunya. Terima kasih. Selamat dan sukses buat kita semua, terutama Ibu Eni yang sebentar lagi sudah di penghujung finishing dalam melaksanakan bimbingan teknis atau pelatihan tentang guru penggerak. Tentu tadinya dari CGP akan menjadi PGP, menjadi program guru penggerak, tidak calon lagi, sudah benar-benar guru penggerak. Tentunya ketika sudah selesai bukan berarti selesai kerja kita, tapi tetap kita bergerak terus menghadapi tantangan yang apa yang terjadi di sekolah kita untuk memajukan pendidikan tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi mau sampaikan Bu? Kalau sudah kita tutup. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas kehadirannya melalui luring, sangat bermanfaat bagi kami. Mohon maaf lahir batin kami tidak mengunjungi kediaman Bapak. Ya, baik, terima kasih. Demikian ya. Kemudian saya izin saya tutup gimin ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu ya, sama-sama. Ya, saya tutup ya. Ya. Oh ya, kalau mau foto-foto silakan Bu. Mau foto-foto Bu Eni, silakan difoto. Dulu Bu Eni. Ya. Boleh Pak Iswadi buka kameranya. Pak Iswadi buka. Laras buka ya. Baik, apa keluar ya. Satu, dua, tiga. Ya. Oke. Baik. Oke Bu Eni, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Saya tutup ya.